Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qur'ani di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya, Didi Junedi, dalam channel YouTube saya, dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan satu tema, yaitu Jalan Tuhan. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qur'ani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, sehingga channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia Inspirasi Qur'ani. Baik sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, terkait dengan tema Jalan Tuhan ini, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Tuhanmu, dari jalan Allah. Nah, terkait dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menulis atau membuat sebuah garis lurus, kemudian membuat garis di kanan kirinya. Seraya mengatakan, inilah jalan yang lurus, yang di samping kanan kirinya inilah jalan-jalan yang setan ada di situ. Nah, tentang ayat ini, riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Hakim dalam mustadraknya, bahwa Rasul kemudian setelah menggaris garis yang lurus itu dan beberapa garis di kanan kirinya, kemudian membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima ila akhir ayat. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, jalan Tuhan atau sabilullah adalah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kebenaran, sabilul haq, kebaikan, sabilul khair, dan kebahagiaan, sabilus sa'adah, wasabilul falah. Nah, sementara jalan lain selain itu disebut juga jalan-jalan tauhid ya, atau jalan setan, yang akan mengantarkan seorang pada kebatilan, kepada keburukan, asyar, dan kepada penderitaan asyaqawah. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa jalan menuju surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai ya. Khuffatil jannah bil makarih. Sementara jalan menuju neraka itu diliputi oleh hal-hal yang sangat kita sukai, hal kita senangi. Wa khuffatin nar bisyahawat. Nah, dari keterangan hadis ini jelaslah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mengamati betapa banyak kesenangan-kesenangan hidup yang kita nikmati, yang bisa jadi itu mengantarkan kita atau umat manusia menuju jalan penderitaan atau asyaqawah. Misalnya, ketika kita melakukan aktivitas yang jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran, kita senang melihat yang diharamkan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas maksiat lainnya, itu sebagian besar menyenangkan. Contoh nyata misalnya, ketika ada konser musik ya, entah musik dangdut atau banyak konser-konser musik itu biayanya mahal, ada tiket masuknya. Kemudian ketika sampai di lokasi itu berdesak-desakan, tidak ada snack, tidak ada makanan dan sebagainya. Tetapi banyak orang yang datang berduyun-duyun untuk menghadirinya. Sementara di sisi lain ketika ada katakanlah pengajian umum misalnya, itu tidak ada tiket masuknya. Datang, duduk, mendapat snack, mendapat ilmu, tapi sedikit sekali yang hadir ke situ. Apalagi ketika acara itu bersamaan, bisa dipastikan lebih banyak yang datang ke konser musik meskipun membayar daripada datang ke
pengajian umum meskipun gratis dan dapat snack. Nah, sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, inilah yang kemudian memang menjadi ujian bagi kita. Kemana kaki kita akan melangkah, disitulah nanti akhir dari perjalanan hidup kita. Sehingga kemudian Allah mewanti-wanti dalam surah Al-An'am 193 ini, bahwa wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Tetapi memang terlalu banyak jalan yang di kanan kiri kita, yang menyimpang, yang melenceng, yang justru sering kita ikuti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, maka kembalilah kita kepada ajaran Al-Quran, ajaran Allah tentang jalan atau siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Maka setiap saat, setiap waktu kita sholat, itu selalu memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Setelah sholat juga kita selalu berdoa mohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmah dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, kalau kita kembali mengingat pesan dari ayat 153 surah Al-An'am ini, maka kita akan kembali yakin bahwa hanya ada satu jalan, yakni sabilullah. Sementara jalan-jalan lain itu akan menyesatkan, akan menyengsarakan, akan membuat kita menderita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga orang-orang yang ingin misalnya melakukan aktivitas, ingin membuka usaha untuk kesuksesan dirinya atau usahanya, itu justru bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mohon kepada selain Allah. Apa buktinya? Betapa banyak orang yang mencari guru-guru spiritual agar dagangannya laris misalnya. Banyak yang mencari orang-orang yang dalam tanda kutip disebut paranormal, ya. Kemudian meminta petuah, petunjuk, nasihat, bahkan mungkin jampi-jampi kepada dukun dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Syaratnya ketika kita ingin sukses menjalankan usaha, aktivitas kehidupan, kita semakin mendekat kepada Allah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu, kita menyembah, mengabdi hanya pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya meminta pertolongan. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, inilah kalau kita kembali kepada jalan Al-Quran, kepada jalan agama, insya Allah kehidupan kita akan baik, akan bahagia, fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan melalui tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.